Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap semangat dalam belajar online hari ini. Walaupun belajarnya melalui jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, PB-nya PB3. Jadi tema 3, subtema 2, PB-nya PB3. Latihan yang kemarin adalah tentang ciri-ciri perbedaan dan persamaan, ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, sudah itu tugasnya. Nah, sekarang kita khusus ke benda padat. Buka halaman 75, halaman 75 yaitu tentang benda padat. Ya, di sini benda padatnya, di sini sebutkannya batu. Nah, batu bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Sudah itu bentuknya tetap walau tempatnya berubah, conteng, iya. Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, salah. Ya, nah jadi benda padat. Jadi benda padat itu kalian cari beberapa contoh benda padat. Nah, nanti diconteng, dia berubah bentuk tidak? Ada benda padat yang berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya, ada benda padatnya, ya. Ya, jadi kalau dia diletakkan benda, jadi ada yang bisa digenggam, ada yang bisa digenggam, ada yang tidak bisa digenggam benda padatnya, ya. Nah, kalian cari, tapi benda padatnya bebas. Ibu kasih tahu gini, benda padat yang tidak bisa, yang mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya itu gula, ya. Gula itu benda padat, ya. Nah, gula itu benda padat. Jadi kalau kita letakkan di gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau misalnya bendanya kita letakkan di mangkok, dia berbentuk mangkok. Jadi ada benda padat yang benda padatnya yang khusus, maksud begini ya, yang khusus kayak kopi ya. Kalau kita letakkan benda padat tuh bisa kita pegang, bisa kita pegang, ya, bisa kita rasakan, bisa kita pegang juga, ya, bisa kita genggam. Nah, jadi dia mengikuti wadahnya, ada. Jadi ada beberapa benda padat yang khusus yang mengikuti bentuk wadahnya. Tapi ciri khusus benda padat itu adalah bendanya tetap tidak mengikuti bentuk wadahnya. Jadi dia tidak berubah bentuk wadahnya, ya, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Itu adalah ciri khusus benda padat, ya. Jadi kayak kopi, teh, itu adalah contoh benda padat yang lain, benda padat yang lain. Jadi khusus, ya. Jadi itu aja. Jadi kalian boleh apa aja benda padatnya. Nanti kalian isi sini 1, 2, 3, 4, 5 benda padat aja. Ini kan sudah 1 nih. Berarti cari lagi 4 benda padat lagi, ya. 4 benda padat lagi. Nanti kalian conteng sesuai dengan kalian cari, kalian isi tabel ini, ya, supaya mengerti sesuai dengan penjelasan begini kemarin, ya. Misalnya pena, kemarinnya begini pakai pena tuh, ya, sama botol kecil, ya. Dia tidak berubah, dia tidak mengikuti bentuk wadahnya, ya, tapi dia mempunyai berat, mempunyai massa, mempunyai ukuran, ya. Oke, nah sekarang kita belajar tentang matematika. Matematika sama seperti kemarin masih menggunakan satuan panjang, tapi satuan panjangnya di sini sudah berbentuk soal cerita. Nanti Bu Dini akan menjelaskan satu soal saja cara mengerjakannya, ya. Kita mulai halaman 76, halaman nomor 1. Di sini Anton pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Anton dari rumah ke sekolah adalah 2.200 meter. Setelah menempuh jarak 1.560 meter dari rumahnya, Anton bertemu dengan Titus. Anton mengajak Titus bersamanya ke sekolah. Berapa meter lagi jarak yang harus ditempuh Anton dan Titus sampai di sekolah, ya. Jadi Anton itu pergi ke sekolah. Jadi ini dibuat, ya, cara menjawabnya anak-anak semuanya, ya. Cara menjawabnya nomor 1, diketahui jarak rumah Anton ke sekolah adalah di situ 2.200 meter. Sudah itu jarak rumah Titus ke sekolah adalah 1.560 meter. Ditanya berapa meter jarak yang ditempuh Anton dan Titus ke sekolah. Ini caranya jawab, ya. Ini jawabnya ini Anton 2.200. Nah, 2.200 meter dikurang karena diminta
jarak ke sekolah karena Antonnya bertemu Titus, di rumah. Nah, mereka dari sini Anton dan Titus sama-sama pergi ke sekolah. Nah, tapi jarak antara rumah Anton ke rumah ke Titus itu 1.500. Jadi dikurang 1.560 berapa meter? Berarti titik-titik meter. Tergantung dengan kalau dia ditanya berapa kilo, berarti di sini kilo. Ya, karena dianya ditanya berapa meter, berarti semuanya meter. Berarti di sini pakai A, pakai B, 2.200 meter. Berarti di sini 2.200. Dari meter ke meter itu kali 1 sama dengan 2.200 meter. 1.560 meter. Berarti ditulis 1.560 kali 1 sama dengan 1.560 meter. Dikurang. Nah, kemarin kita belajar ditambah, ya. Nah, berapa jumlah jarak keduanya? Ini berapa jarak yang ditempuh Anton dan Titus? Jadi 0 dikurang 0 berapa? 0. 0 dikurang 6 nggak bisa, coret. Ini jadi 1, ini jadi 10. Ya enggak? 10 kurang ini 4. 1 kurang 5 nggak bisa, kita coret ini 1. Berarti jadi 11. 11 kurang 5 itu 6. Jadi 1 kurang 1 0, berarti meter. Nah, jadi begini cara menjawab. Jadi pakai diketahui, pakai ditanya kalau pakai soal cerita, ya. Soal ceritanya dibuat diketahuinya apa, ditanyanya apa, langsung jawabnya langsung ke kalimat matematika, ya. Nah, itu cara mengerjakan soal cerita untuk satuan panjang. Jadi sebenarnya sama caranya, tapi kita hanya mengubah soal cerita tadi ke bentuk soal matematika. Jadi caranya seperti ini dulu, ya. Nah, nanti kalian kerjakan matematikanya, nomornya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, ada 3 soal. Ibu kasih jalannya dulu, ya. Jarak rumah Fatimah ke sekolah itu adalah 1.800 meter. Jarak rumah Ratna ke sekolah itu adalah 3.720 meter. Berapa perbedaan? Berapa meter perbedaan? Jadi perbedaan antara rumah Fatimah dan Ratna. Ya, rumah Fatimah tadi berapa? 1.800. Rumah Ratna tadi jaraknya dari rumah ke sekolah itu 3.720. Jadi berapa meter itu ditanya perbedaan. Jadi perbedaan itu maksudnya selisih. Selisih jarak antara rumah Fatimah sama Ratna ke sekolah itu berapa selisihnya. Nah, berarti kalau selisih dikurang. Nomor 3. Ratna dan keluarganya pergi ke Surabaya naik kereta. Jarak rumah Ratna ke Surabaya itu 320 km. Kereta telah menempuh jarak sejauh 180.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh kereta? Berapa sisa kilometer, ya? Berapa kilometer? Berarti nanti semuanya itu 320 kilometer dikurang 180.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Jadi kalimatnya ke kilometer. Jadi dirubah ke kilometer, ya. Nomor 4. Jarak dari rumah Titus ke perpustakaan adalah 4 kali jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Titus ke sekolah adalah 400 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Titus dari rumah? Nah, 4 kali jarak. Nah, berarti 4 kali. Ya, kalimatnya sudah jelas. Berarti 4 dikali 400, ya. Nanti baru jalannya berapa meter. Nah, ya, itu untuk dirubah menjadi kalimat matematika. Ya, jadi tugasnya tadi 2 bahasa Indonesia, cari 4 contoh lagi benda padat. Nanti kalian isi di sini lah, di buku tema ini lah. Kalian contoh-contoh aja, kira-kira bisa ada dia digenggam, merubah bentuk tidak, dapat dirasakan tidak. Nah, kalian contoh sesuai dengan ini. 4 contoh benda aja, ya, benda padat. Nah, matematikanya kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan menggunakan kalimat diketahui, ditanya sama jawab. Karena ini adalah soal cerita, ya. Jadi soal ceritanya, soalnya nggak usah dibuat lagi, tapi langsung ke diketahui, ditanya sama jawab. Jadi soalnya nggak usah lagi dibuat. Ini kerjakan di buku latihan Classroom, nanti kirim di Classroom. Oke, anak-anak semuanya, ya. Caranya sama seperti yang tambah-tambahan kemarin, ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau dianya dikurang, ya kita kurangkan aja tinggal. Tapi perubahannya sama. Kalau dianya naik, dia dibagi. Kalau dianya turun, berarti dia dikali. Ya, 1 kali naik, 1 kali turun sama 10. Ya, itu aja dari begini. Semoga latihannya dikerjakan dengan teliti dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.